Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan Agnes Retni Anggraini, umur 25 tahun, gadis asal Makale, Tanah Toraja, pada hari Minggu, bulan 5 tahun 2023. Hal ini dibenarkan Kapolres Morowali AKBP Supriyanto. Pelaku juga sudah diamankan. Supriyanto mengatakan bahwa antara pelaku dan korban tidak ada hubungan spesial, mereka hanya mitra kerja. Pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan termasuk keterangan sejumlah saksi. Salah satu saksi adalah Desrianto Palulungan yang merupakan kekasih korban. Desrianto menyebutkan korban terakhir melihat bersama pelaku. Dari keterangan ini, polisi bisa melakukan pengembangan dan mengamankan pelaku. Pengakuan pacar korban bahwa korban terakhir dilihat bersama pelaku. Jadi, penyelidikan mengarah ke dia. Kepada petugas, pelaku yang namanya belum disebutkan itu mengakui perbuatannya. Ia menjadi buta mata karena persoalan uang 500.000. Disebutkan bahwa pelaku meminjam uang 500.000 kepada korban Agnes, pelaku yang memegang ATM korban. Awalnya memang saya minta uangnya 500.000, tapi dia bilang jangan ambil semua dalam ATM, kata pelaku. Keduanya sempat adu mulut atau cekcok. Pelaku menjelaskan bahwa korban sempat menamparnya, makanya ia membalas memukuli korban hingga terjatuh. Saat terjatuh, korban terus berteriak. Karena itu pelaku mengikat kaki, tangan, serta menutup kepala korban. Pelaku mengaku naik pitam saat korban menyebut orang tuanya. Dia bilangi saya bohong, dia juga sebut-sebut orang tuaku. Dia kata-katai juga saya, ucap pelaku. Karena panik akibat korban sempat teriak, pelaku lalu memukuli korban menggunakan batu. Saya pukul pakai batu kepalanya. Saat cekcok itu ditampar sayanya. Akhirnya saya dorong dan pukul dia sampai jatuh. Dia teriak-teriak, baru saya ikat kepalanya. Saya tutup, baru saya pukul lagi pakai batu. Usai membunuh korban, pelaku panik. Ia pun kabur membawa tas dan handphone korban. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku sempat menggunakan akun sosmed korban, memposting status seolah-olah korban sedang menuju Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah itu, tas dan handphone korban dibuang ke sungai. Diberitakan sebelumnya alumni Fakultas Teknik UKI Toraja ini ditemukan tewas bersimpah darah di salah satu mes kontraktor di Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Jenazah Agnes dibawa ke Toraja kemarin malam dan saat ini tiba ke Makale, Tanah Toraja untuk diamankan jenazahnya untuk dimakamkan sejenazahnya. Disambut ratusan warga serta mahasiswa UKI Toraja. Pelaku pembunuhan Agnes Retni Anggraini umur 25 tahun telah diamankan oleh polisi pada hari Minggu tanggal 14 bulan 5 2023. Pelaku semua mengakui perbuatannya. Ia mengatakan membunuh Agnes dengan memukul kepalanya menggunakan batu. Pelaku bernama Muhammad Jufri, umur 33 tahun. Ia sempat tersinggung dituduh yang tidak-tidak setelah meminjam uang 500.000 kepada korban. Pelaku meminjam uang 500.000 kepada korban, kemudian korban enggak ada uang cash. Begitu suruh tarik, selesai tarik uang, kembalikan ini ATM dari pelaku korban. Tidak kau ambil lebih dari ATM kan? Supriyanto mengatakan korban memang curiga pelaku mengambil uang lebih dari jumlah 500.000. Tudingan itu sempat membuat korban dan pelaku cekcok. Pelaku juga ngomong, ya saya tidak melakukanlah dan tidak mungkin juga saya mau ngambil lebih karena saya tidak pernah diajari untuk berbohong kepada kedua orang tua saya. Berapa kali dia berkata jujur sehingga terjadi percekcokan, adu mulut. Kemudian pelaku ditampar 2 kali oleh korban. Supriyanto menyebut motif pelaku tega menghabisi nyawa rekan kerjanya sendiri lantaran tersinggung dengan ucapan korban. Pelaku dituduh berbohong oleh korban korban
karena jumlah uang yang ditariknya tidak sesuai. Tersinggunglah dia, dibilangin dia pembohong. Saya tidak ambil lebih dari itu. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh keluarganya di mes karyawan kantor tempat bekerjanya Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Morowali pada hari Sabtu tanggal 13 bulan 5 tahun 2003. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Selain kepala yang berdarah, wajah korban juga terluka. Kuat dugaan wajah dan kepala korban dipukul menggunakan benda tumpul. Kalau kekerasan yang ada hanya di kepala sama wajah, yang lain tidak ada. Dari hasil penyelidikan di lapangan mengarah ke satu orang, karena yang bersangkutan orang terakhir yang bertemu korban, kata Kasat Reskrim Polres Morowali Ibtu Diki Armana Surbakti. Pihak kepolisian lantas berkoordinasi dengan perusahaan tempat korban dan pelaku bekerja. Manajer operasional PT PPS diminta memanggil pelaku untuk datang ke Warkop pada hari Minggu bulan 5 tahun 2023. Pada saat pelaku tiba di Warkop, tim Resmob langsung mengamankan pelaku. Saat ditangkap, pelaku sempat ingin mengelabui polisi. Diki mengatakan saat dia di perjalanan menuju Polres, pelaku meminta singgah untuk buang air kecil dan ternyata hendak kabur saat turun dari mobil. Kemudian kami melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan, namun pelaku tidak berhenti dan terus melarikan diri, sehingga diambil tindakan tegas terukur hingga mengakibatkan pelaku tersungkur dan langsung membawa pelaku ke rumah sakit untuk penanganan awal. Pelaku lantas dibawa ke Polres Morowali untuk diperiksa. Dari hasil interogasi pelaku mengakui semua kelakuannya telah membunuh korban. Pelaku merupakan rekan kerja korban sebelum 1 kali 24 jam langsung kita amankan.